Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh peserta yang telah Waalaikumsalam hadir warahmatullahi pada webinar sharing session di hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohman Hikmat. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan webinar pada malam hari ini. Nah, oke baik teman-teman. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita bertatap muka melalui layar by Zoom, tapi tetap semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesehatan yang positif tentunya kepada kita dan tidak diberikan hal yang positif untuk tes COVID-19. Lalu salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, wabarakatuh. kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baik teman-teman, Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir hari ini, sebelum kita memulai sesi webinar pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya dipersilakan kepada seluruh peserta untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, nah di tengah-tengah kita udah hadir nih narasumber kita yang akan berbicara tentang kepemimpinan milenial. Nah ini, tapi sebelum kita sapa-sapa lebih lanjut, aku bakal jelasin terlebih dahulu tentang startnow.idn yang merupakan platform penyelenggara webinar hari ini. Oke teman-teman semuanya, jadi startnow.idn ini merupakan sebuah platform yang bergerak di bidang kepemudaan, khususnya melalui soft skill yang dibutuhkan oleh pemuda. Nah, platform Start Now ini berfokus pada meningkatkan level kemampuan kognitif dari pemuda-pemuda khususnya. Namun, memang untuk webinar dan juga pelatihan yang diadakan ini dibuka secara umum, sehingga setiap umur masih bisa mendaftar webinar yang diselenggarakan ataupun pelatihan yang diberikan. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita mengambil temanya itu sharing session. Kenapa sih sharing session? Karena kita akan mengajak pemuda-pemuda yang ada di seluruh penjuru Indonesia ini untuk sharing-sharing nih pengalamannya seperti apa. Karena di sini maksud dan tujuannya bukan untuk menggurui, bukan untuk melatih, bukan pula untuk menjadi guru gitu ya, tapi bagaimana cara kita berbagi dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Sehingga pengalaman-pengalaman tersebut bisa dijadikan sebagai motivasi dan juga gambaran bagi peserta-peserta webinar dalam beraktivitas nantinya. Karena di sini kita menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat luar biasa pengalamannya dan tentunya akan memberikan manfaat untuk kita semua di kehidupan kita nantinya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan milenial, yang mana berbicara tentang kepemimpinan milenial ini sangat. Oke, sorry tadi aduh jaringannya ya. Nah, oke baik teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita berlanjut kepada sesi pematerian, aku bakal menjelaskan terlebih dahulu mengenai platform startnow.idn. Nah, platform startnow.idn ini merupakan sebuah platform yang bergerak di bidang kepemudaan, yang mana fokus kita adalah dalam hal kognitif, khususnya dalam hal literasi. Karena kita percaya bahwa setiap individu ini perlu untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya sebagai bekal untuk melakukan tindakan psikomotor yang akan bermanfaat bagi masa yang akan datang. Nah, platform kita berfokus pada kepemudaan karena kita percaya juga bahwa di masa yang akan datang nantinya, Indonesia akan menyambut masa-masa emasnya, akan menghadapi bonus demografi, yang mana bonus demografi ini harus disambut dengan sangat meriah, bukan hanya tentang penyambutannya, bukan hanya tentang peringatannya, bukan hanya tentang 100 tahun Indonesianya, tapi tentang bagaimana cara kita mampu membekali diri kita, khususnya kita sebagai pemuda, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, agar nantinya kita siap bersaing dengan orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Mungkin saat ini ada yang bergerak di bidang kesehatan, ada orang yang bergerak di bidang politik, masing-masing individu punya peranan masing-masing. Dan yang jangan dilupakan adalah bagaimana dasar keilmuan yang harus kita miliki sebagai bekal bagi kita di masa yang akan datang nanti. Nah, tema kita ini adalah tentang sharing session karena tujuan kita bukan untuk menggurui, bukan untuk
melatih, tapi bagaimana cara kita untuk berbagi inspirasi dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Hari ini dan sebelum-sebelumnya kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, sharing-sharing tentang pengalaman yang sangat luar biasa pula, dan tentunya dari pengalaman-pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang sangat luar biasa untuk kita di masa yang akan datang. Hari ini kita berbicara tentang kepemimpinan milenial, sesuatu hal yang sangat relevan di masa kita yang sekarang. Apalagi sekarang kita sering menamai diri kita sebagai generasi milenial, generasi zilenial, bahkan mungkin bisa disebut juga generasi alpha. Nah, generasi-generasi yang kita maksud ini, semuanya kadang berpikir serba instan, pengen hari ini kerja, besok dapat gaji, pengen hari ini ikut kegiatan, langsung dapat benefitnya saat itu juga. Nah, generasi milenial ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya teknologi. Sehingga kita sebagai pemuda-pemuda pun perlu rasanya untuk mempelajari hal tersebut, menimbang sangat pentingnya untuk kita pelajari dan untuk kita implementasikan. Karena berbicara tentang memimpin, ini bukan tentang apa yang kita bawa saja, tapi siapa yang akan kita bawa gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu siapa yang akan kita bawa, kita juga akan bingung bawanya akan seperti apa. Sehingga penting rasanya untuk kita mengenali nih gimana caranya agar menjadi sosok pemimpin milenial yang bisa memberikan dampak dan juga manfaat bagi lingkungan sekitar. Hari ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, dari tadi sudah on cam nih. Ini ada Kang Arizal. Halo Kang Arizal, Assalamualaikum. Oke, halo, waalaikumsalam, Kang Rohman. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, nah oke Kang Arizal sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kesibukannya apa aja nih Kang? Oke, kalau kesibukan sekarang saya lagi ini ya, lagi megang sebagai ini Chief Operation Officer di Skoci Mimpi dan juga sekarang itu juga lagi persiapan ya untuk megang di regional gitu di Forum Indonesia Muda Banten seperti itu, Kang. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman semuanya. Jadi Kang Arizal ini pengalamannya banyak banget tadi di Skoci Mimpi, lalu juga di Forum Indonesia Muda Regional Banten, yang mana ini tentu dari pengalaman-pengalaman yang telah beliau lewati, ini tentu akan memberikan dampak dan manfaat bagi kita semua. Nah, untuk mengenal lebih jauh, aku akan bacain CV narasumber kita terlebih dahulu nih. Oke. Nah, narasumber kita ini bernama Arizal Fitra Febrian. Nah, untuk kontak dan juga asalnya bisa teman-teman baca di layar yang tersedia. Beliau dari Kota Serang, Indonesia ya. Beliau merupakan lulusan jurusan Matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Unpad. Nah, ini tentu akan banyak sekali kemampuan-kemampuan dari jurusan matematik. Nah, berikut kemampuan beliau 4 bulan dan juga skripsi beliau ini sangat memuaskan tentunya dan juga sangat bagus. Nah, di sini teman-teman bisa membaca lagi, beliau juga mengikuti Kampus Merdeka, lalu juga untuk judul dari skripsinya bisa dibaca juga sama teman-teman. Nah, beliau juga selain sebagai mahasiswa memiliki pengalaman kerja nih, teman-teman bisa dilihat. Beliau merupakan tutor matematika UTBK di Bimbel Riris, Jawa Barat, Indonesia pada 2020 sampai 2021. Lalu juga untuk pengalaman organisasi, kepanitiaan, dan juga volunteering, ini banyak sekali ya teman-teman bisa dibaca ini sebagai Chief Operation Officer di Skoci Mimpi Social Project from Future Leaders Summit 2021. Ini pada bulan Oktober 2021 sampai sekarang, ini bisa dibaca ya teman-teman untuk deskripsinya. Lalu juga sebagai Head of Scriptwriter Group 1 dari API Ekspresi National Training of Forum Indonesia Muda 23 ya 2021. Nah, ini 2021 juga dari bulan November sampai bulan Desember. Nah, ini juga banyak dimulai dari mengembangkan dan juga ngeriset dari skrip video skenario yang akan dibuat, lalu juga dari mulai pembukaan mungkin sampai akhir ya, teman-teman ini bisa baca lebih jelasnya. Lalu juga sebagai Head of Education Volunteer Division di UCAN Social Expedition 5 di Labuan Bajo, Youth Center to Act for Nation UCAN. Ini pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021. Lalu juga ini di Taman Ilmu Unpad sebagai staf kurikulum. Lalu juga di Ormi FMIPA Unpad, Fakulti Dakwah Institut FMIPA Unpad. Lalu juga sebagai chairman di Unpad Student Association of Banten, Pamaten Unpad, Independent Institution in Unpad. Lalu juga di sini ada pengalaman-pengalaman lainnya bisa dibaca ya teman-teman, pengalaman kepanitiaan sebagai public relation, event staff of lead division 10 lead the fest by pemimpin Indonesia, lalu juga di FG di fasilitator di FMIPA, lalu juga di
staff event, sponsorship, lalu juga sebagai project officer. Nah, pengalaman volunteeringnya ini ada di Teacher of Bebenah Banten, lalu juga sebagai Social Project of Mari Mengajar, lalu juga guru matematika di Banten Pintar, lalu juga sponsorship of Pajajaran Education Festival by BEM Hema Unpad, dan juga member of East Banban Foundation Serang City Chapter. Nah, adapun juga penghargaan-penghargaan beliau ini sebagai penerima beasiswa Cinta Kata Scholarship, lalu juga sebagai penerima Pemuda Semangat Bantu Bangsa PSBB Indonesia Scholarship, lalu juga 15 top 15 National Scientific Paper Competition by Trasival Untirta, lalu juga ini ada juara keempat, juara kelima, dan juga juara keempat dan juara kelima dalam National Scientific Paper Competition, lalu juga di sini sebagai juara ketiga API Ekspresi Video by National Fanning of Forum Indonesia Muda 23 gitu. Nah, teman-teman banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Maka dari itu tanpa menunggu waktu lama lagi, dipersilakan kepada Kang Arizal nanti untuk memperkenalkan diri lagi lebih jelas mungkin ya, dan juga sharing-sharing pengalamannya. Mangga Kang Arizal. Oke, terima kasih Kang Rahma atas kesempatan dan waktunya ya. Oke, halo Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Oke, mungkin aku izin membuka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buat Bapak Ibu dan juga teman-teman semua ya yang telah hadir pada kegiatan kali ini ya. Sebelumnya izin mungkin ya memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Fitra, di sini asal Serang Banten. Tadi udah cukup dijelasinnya sama Kang Rohman begitu banyak hal-hal mengenai apa ya rekam jejak ya seperti seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Rohman gitu. Nah, mungkin ya gitu Kang Rohman saya sekalian langsung share screen aja ya gitu. Oke, Boleh, boleh Kang Arizal. ya. Oke, udah kelihatan ya Kang Rohman ini PowerPoint-nya. Sudah Kang. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, di sini jadi saya ini ya diberikan kesempatannya oleh Kang Rohman dan juga teman-teman Start Now gitu ya, untuk bisa berbagi dan sharing pengalaman mengenai kepemimpinan milenial ya untuk kemajuan bangsa. Oke, mungkin sebelumnya ya gitu berbicara tentang kepemimpinan gitu ya pasti Bapak Ibu dan juga teman-teman udah pernah ya mungkin menjalankan kepemimpinan itu baik itu entah di organisasi entah itu mungkin di kegiatan komunitasnya atau mungkin di dunia kerja ya seperti itu. Nah, di sini kita akan sedikit mengulik ya gitu dan berbagi ya gitu karena di sini juga saya juga masih cukup yang masih belajar ya gitu. Jadi kita saling sharing agar kita juga bisa saling menambah ilmu kita masing-masing. Oke. Nah, mungkin yang pertama gitu di sini saya ingin berbicara mengenai kondisi pemuda ya gitu dan juga bonus demografi ya gitu. Nah di sini berbicara tentang kondisi pemuda ya bahwa dirasakan data ya gitu. Jadi kita berbicara data ya kalau anak matematika gitu. Di sini kita ada hasil sensus penduduk ya di tahun 2020 ya. Jadi kemarin itu di tahun 2020 bahwa ada ya satu dari empat eh, total gitu ya penduduk Indonesia itu adalah sebagian besarnya adalah pemuda. Jadi ternyata dari 270 juta ini satu per empatnya itu adalah pemuda gitu. Nah, karena banyaknya pemuda gitu, penting sekali bagi kita itu harus bisa mengasah sebuah kepemimpinan gitu. Ditambah bahwa sekarang ini ya gitu berdasarkan data juga bahwa penduduk yang usia produktif ya berarti yaitu adalah umur dari 15 sampai 64 itu sekarang sedang bertumbuh ya semakin banyak sudah 70% dari total penduduk yang ada di Indonesia gitu. Dan ini menjadi sebuah apa ya bisa menjadi sebuah potensi bagi kita gitu untuk bisa mengembangkan skill-skill yang ada gitu. Karena nanti di tahun 2030 ya gitu Kang Rohman dan teman-teman itu kita akan menghadapi sebuah bonus demografi gitu. Jadi bonus demografi ini apa ya sebetulnya gitu. Jadi bonus demografi itu adalah kondisi di mana suatu negara atau wilayah gitu ya itu kita mengalami peningkatan dia di kondisi umur produktifnya gitu. Di mana umur produktif ini kan kalau misalkan kita bisa berdayakan gitu ya, maka akan bisa bermanfaat dan bisa memajukan suatu negara ya. Tapi kalau misalkan ternyata tidak diberdayakan gitu dengan baik gitu, bonus demografi ini maka akan menjadi suatu aset yang tidak bermanfaat gitu. Jadinya menjadi suatu kekurangan lah gitu ya bagi suatu negara ini. Jadi kemajuannya akan menjadi kurang dan tidak efisien seperti itu. Nah, dapat dilihat ya bahwa sekarang ini kalau kita lihat bahwa di generasi milenial ya dan Gen Z ini udah menempati posisi yang
cukup besar gitu ya, yaitu sekitar 50% gitu ya. Artinya kan kalau udah sebanyak ini, artinya kita harus bisa memberdayakan gitu. Nah, salah satunya adalah di bidang kepemimpinan ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Kita dapat melihat bahwa di sini ada data IPP atau Indeks Pembangunan ya gitu. Yang mana di sini kita memiliki 5 indeks yang diukur. Yang pertama itu kita ada pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, partisipasi dan gender dan diskriminasi. Nah, partisipasi dan kepemimpinan ini meningkat ada di urutan ketiga ya dari 5 indikator yang ditetapkan oleh IPP pada tahun 2015 hingga 2018. Nah, artinya di sini bahwa partisipasi dan kepemimpinan itu justru masih perlu pengembangan walaupun sudah ada sedikit peningkatan ya gitu dari tahun yang sebelumnya gitu. Dan tapi dibandingkan pendidikan dan kesehatan bahwa sekarang kepemimpinan ini masih di angka 46,67 yang artinya masih perlu banyaknya peningkatan dari sisi kepemimpinan yang ada saat ini gitu. Nah, oke. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, kita pasti akan berbicara ya tokoh pemimpin muda dan juga inspirasi ya gitu. Mesti Bapak Ibu dan teman-teman mungkin pada saat masanya pernah mempunyai seorang panutan ya. Jadi panutan sebagai untuk bisa berkembang lebih baik ya. Nah, kalau versi saya sendiri ya gitu, ketika waktu memimpin gitu ya, saya tuh mempunyai public figure ya, dan salah satunya ini ada di sebelah kiri itu adalah ada Panji Ajis Pratama. Jadi Panji Ajis Pratama ini merupakan founder dari Isbanbar Foundation yang dulu emang saya ketemunya itu waktu kelas 12 SMA gitu. Jadi semua kenapa saya senang di bagian kepemimpinan adalah karena beliau gitu. Beliau ini memiliki cerita yang cukup banyak dan cukup menginspirasi bagi saya gitu. Terutama waktu ketemu itu kita di kelas 12 saya itu dan beliau itu waktu itu tingkat akhir di kampus yang sama gitu di Pajajaran dan di sini beliau sudah membuat sebuah proyek dan juga menceritakan berbagai cerita-cerita inspirasi seperti perjuangan beliau ketika membangun sebuah proyek dan juga bagaimana cara beliau memimpin itu adalah salah satu yang saya ambil, yang saya contoh dari dia gitu. Nah, kemudian yang kedua ini sebetulnya adalah ini ya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar 1% ya. Kalau 1% itu ini ya, jadi sebuah platform di bidang psikologi ya gitu. Nama panggilannya Kak Evan. Jadi beliau ini memang dulunya alumni UI ya gitu dan saya lihat memang dalam waktu kurang lebih 3 tahun gitu sudah membuat startup yang cukup besar di Indonesia gitu dan ini adalah salah satu contoh pemimpin yang bisa kita contoh gitu ya. Apalagi beliau ini umurnya masih sekitar 99 juga ya gitu. Itu. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini ada Kang Faiz ya sebetulnya ini. Jadi ini Kang Faiz ini sebetulnya adalah bagian dari Forum Indonesia Muda juga. Beliau juga menginisiasi Warga Bantu Warga dan beliau ini memiliki berbagai kegiatan lainnya seperti jadi ketua angkatan sebelumnya gitu dan beliau ini memiliki kepemimpinan yang sangat baik dan bisa dapat dicontoh oleh kita semua gitu. Nah, oke. Nah, ketika kita udah berbicara tentang pemimpin yang muda dan inspirasi, tentunya kita akan bertanya, kenapa sih pemuda itu harus bisa mengambil amanah sebagai pemimpin, gitu ya? Oke, mungkin kita ambil paling dasar ya, gitu, terhadap diri kita sendiri. Nah, yang pertama, pemimpin itu sebetulnya bukan berarti kita itu udah bisa memimpin orang lain, tapi seminimalnya adalah kita dapat memimpin diri kita sendiri. Secara tidak langsung, ketika kita mengambil amanah sebagai pemimpin, kita akan menumbuhkan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab seperti apa? Misalkan seperti kalau kita masih dulu SMA ya gitu atau mungkin kuliah, mungkin kita diamanahi sebagai ketua kelompok atau diamanahi sebagai koordinator skripsi ya kemarin saya itu sama dosen saya gitu. Nah, itu apa ya? Secara tidak langsung ketika teman-teman mengambil amanah sebagai pemimpin, teman-teman akan mengasah tanggung jawab gitu, akan merasa bahwa oh ini harus saya selesaikan gitu dan akhirnya apa ya manajemen diri teman-teman itu meningkat gitu secara tidak langsung. Jadi penting banget bahwa pemuda itu harus mengambil amanah, apalagi pemuda itu umur yang memang masih muda ya gitu, umur yang memang kayak kita masih umur 15-an sampai 30 tahun ke atas gitu ya, itu masih kita sebut pemuda gitu ya. Jadi penting sekali kita menumbuhkan rasa tanggung jawab gitu ya ketika kita mengambil amanah. Oke, yang kedua ini mengasah kepekaan. Iya, secara nggak langsung pemimpin itu artinya kita mengasah kepekaan juga gitu. Mengasahnya itu adalah ke lingkungan ya. Mungkin
ketika contoh ya gitu, ketika saya waktu ngambil jadi kepala departemen sosial gitu, di situ saya dapat apa ya, dapat skill baru bahwa kita tuh harus peka terhadap lingkungan. Sebenarnya nggak cuma peka terhadap lingkungan sih. Ketika kita menjadi pemimpin itu kita juga harus peka terhadap anggota. Karena anggota itu kan ini ya, tim itu kadang punya latar belakang masing-masing gitu. Karena latar belakang masing-masing itu terkadang kita itu harus bisa tahu kapan sih kita harus memotivasi mereka, kapan kita harus berbicara dengan mereka gitu. Kapan juga kita harus bisa apa ya, mengayomi mereka gitu. Nah, itu penting banget. Nah, mungkin kalau mau kita lebih peka secara personal, mungkin ada 5 love language mungkin yang bisa teman-teman dan Bapak Ibu contoh gitu, bahwa love language itu seperti kita mengetahui bahasa apa ya, cinta mereka gitu, yang artinya ketika mereka diberikan sesuatu, mereka akan jadi lebih lebih semangat gitu. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu ada act of service. Jadi itu semacam kita itu memberikan sebuah pelayanan. Terus juga receive gift, itu kita seperti kita memberikan hadiah gitu. Nah, jadi ada tipikal orang yang ternyata suka diberi hadiah gitu. Dan mereka akan seneng gitu. Nah, itu bisa membantu buat teman-teman yang memang punya anggota yang punya love language receiving gift. Terus yang ketiga itu ada quality time. Nah, di quality time biasanya mereka itu tipikal orang yang memang suka banget apa ya, istilahnya kayak ditemenin, atau misalnya kalau ngerjain suatu kerjaan itu bareng kayak gitu. Nah, itu masuk ke quality time gitu, entah itu kerja maupun main gitu. Nah, itu yang harus kita peka. Terus yang keempat itu ada tipikal love language dari anggota tim itu lebih ke arah ini ya, apa sih namanya, lebih ke arah ke word gitu, word of affirmation. Jadi word of affirmation itu kita kayak memberikan sebuah ucapan atau pujian gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi dengan dia kita kasih semangat gitu, kata-kata semangat, mereka tuh akan jadi terpicu gitu. Makanya sangat penting gitu bagi kita gitu untuk bisa mengidentifikasi gitu. Itu yang keempat adalah word affirmation. Terus yang terakhir itu kita ada ini ya gitu, ada satu lagi love language yang memang arahnya itu dia ke apa, selain tadi ya quality time dan word affirmation itu uh, lebih ke satu lagi itu saya ini ya gitu, mungkin bisa dicari nanti ya gitu satu lagi. Jadi ada 5 sebetulnya tadi itu, yang act of service, terus quality time, terus juga ada juga word of affirmation, receiving gift ya, sama ada satu lagi gitu, nanti bisa dicari ya. Jadi itu untuk masa kepekaan itu bisa menggunakan love language. Nah, terus yang ketiga, nah percaya nggak sih bahwa kepemimpinan itu sebetulnya dapat dipelajari gitu. Ada yang bilang bahwa kepemimpinan itu sebetulnya seperti kita itu punya bakat dari lahir. Memang benar gitu. Ada orang yang memang pemimpinnya itu adalah karismatik gitu ya. Ada yang emang udah dasarnya itu karismatik. Tapi memang pada dasarnya bahwa kepemimpinan itu nggak cuma bakat gitu sebetulnya. Tapi kepemimpinan itu adalah mengenai kita belajar gitu. Kita mau bertumbuh, mau belajar. Nah, insya Allah gitu, untuk kepemimpinan itu bisa kita bentuk pada sendirinya gitu. Kebetulan juga saya waktu itu mulai apa, belajar jadi pemimpin tuh waktu SMA ya, kebetulan waktu masih kelas 11 gitu. Dan memang di awal-awal itu memang banyak banget ya gitu kendala-kendala waktu jadi seorang pemimpin gitu, karena dulu itu belum bisa ngebedain itu apa sih pemimpin itu gitu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu gitu, ternyata oh, pemimpin itu adalah orang yang bisa apa ya, membawa anggota timnya mencapai tujuan seperti itu. Jadi ternyata pemimpin itu bisa kita pelajarin kalau kita punya ilmunya kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin belajar mengenai apa kepemimpinan, bisa lebih banyak bisa di searching lagi, atau mungkin ada platform seperti Pemimpin Indonesia dan juga yang platform-platform lainnya gitu. Itu banyak sekali bisa dieksplor seperti itu. Nah, oke, setelah kita mengetahui kenapa kita harus mengambil sebuah amanah, sebetulnya apa sih itu kepemimpinan gitu? Oke, kita akan berkaca kepada John Maxwell yang dimana bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses untuk mempengaruhi. Nah, jadi di sini leadership itu adalah tentang proses itu kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk bisa memaksimalkan potensi orang-orang untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Jadi John Maxwell ini, beliau ini memiliki sebuah buku gitu yang memang kita membahas mengenai kepemimpinan gitu.
Dan di sini merupakan salah satu definisi yang saya ambil, yang saya terapkan di kepemimpinan saya gitu, bahwa sebenarnya bahwa kepemimpinan itu memang butuh waktu yang lama gitu untuk kita mengetahui apa sih pemimpin itu, karena kepemimpinan itu punya versinya masing-masing gitu. Cuman kalau untuk saya ini, bahwa kepemimpinan itu adalah proses kita untuk mempengaruhi gitu. Nah, mempengaruhi itu yang seperti apa sebetulnya? Nah, mempengaruhi itu adalah seperti kita bisa memotivasi mereka, terus juga bisa melayani mereka, dan juga bisa memberdayakan mereka juga gitu melalui pemaksimalan potensi-potensi mereka gitu. Dan juga pemimpinan itu dia bisa mencapai goals yang sudah ditetapkan di awal kayak gitu. Oke, berbicara tentang kepemimpinan ya secara konsep gitu. Kita di sini ada 5 level of leadership ya menurut Maxwell gitu. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi di level mana sih saat ini posisi kepemimpinan kita gitu. Jadi di sini ada posisi yang pertama itu, terus ada permission, yang ketiga production, yang keempat people development, dan juga yang kelima adalah pinnacle. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya satu persatu kalau position itu adalah di mana kita itu adalah sebagai pemimpin yang memang secara struktural memang kita emang pemimpin di organisasi. Contoh, kita itu ada di sebuah organisasi, misalkan kalau di kampus mungkin himpunan ya gitu, himpunan mahasiswa gitu. Nah, misalkan emang posisi kita adalah kepala departemen. Nah, di sini orang-orang akan memilih kita karena memang sudah tidak ada lagi gitu. Memang sudah harusnya gitu kita mengikuti dia, sudah kewajiban gitu. Tanpa adanya suatu hubungan, tanpa adanya suatu hasil, dan juga tingkat-tingkat leadership yang di atasnya gitu. Jadi ini tuh benar-benar yang emang cuma karena posisi. Dan biasanya untuk position ini memang karena memang cuma jabatan aja gitu. Tidak ada hubungan ataupun yang lebih dari itu. Ya kayak misalkan ya udah kita kerja kerja aja, pulang jam setengah 5, ya udah pulang gitu. Tidak ada relationship yang terbentuk secara kuat. Makanya di sini di position ini energinya itu memang sangat rendah gitu. Dan juga kerasa kepemilikannya juga memang cukup rendah gitu. Itu kalau di position. Kemudian yang kedua itu ada permission. Sebenarnya permission ini kata kuncinya adalah di relationship ya, di mana relationship itu yang berarti hubungan gitu. Di sini mereka ini akan mulai merasa memiliki hubungan sama kita gitu. Nah, memiliki hubungan sama kita, akhirnya di sini mereka itu ingin gitu mengikuti kita gitu. Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan kepemimpinan kita di level ini gitu ya? Jadi yang pertama itu adalah dasar dari skill kepemimpinan adalah kita bisa mendengarkan gitu ya. Karena mendengarkan itu apa ya, sesuatu skill yang sangat dasar gitu ya. Skill yang sangat dasar bagi kita untuk bisa mengetahui gitu kondisi teman-teman kita, lingkungan sekitar, dan juga bisa meningkatkan kepekaan kita juga gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, mendengarkan. Terus yang kedua itu adalah kita bisa mengobservasi dengan baik gitu. Nah, pemimpin level permission ini atau level 2 ini dapat mengamati timnya dengan baik gitu, tanpa harus ngobrol gitu. Jadi kita meningkatkan kepekaan gitu. Apa sih yang dikatakan oleh timnya, yang dilakukan oleh timnya gitu ya. Itu kita amatin gitu. Apalagi kan terkadang ya kalau di level ini kita harus bisa mengamati mereka itu berdasarkan latar belakang ya gitu. Karena nggak semua latar belakang itu sama gitu ya teman-teman. Jadi latar belakang kita itu sama dia itu mungkin beda. Mungkin misalkan aku emang dari keluarga A, jadi dari keluarga B ternyata hubungannya lebih baik gitu misalkan. Nah itu kan kita harus bisa menyesuaikan sama latar belakang mereka gitu. Oke, yang ketiga adalah yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai level ini adalah kita harus bisa melayani dengan baik gitu. Yang artinya kita harus bisa berjalan bersama mereka, ya jangan kayak apa ya istilahnya kayak bosi gitu ya, tapi kita itu yang benar-benar bisa berjalan di samping mereka gitu, yang juga bisa saling membantu ketika mereka kesulitan gitu. Oke, itu adalah cara-cara kita untuk bisa meningkatkan. Jadi yang pertama mendengarkan, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah melayani dengan baik. Itu untuk level 2. Kemudian yang ketiga adalah production. Di sini kata kuncinya adalah result atau hasil ya. Jadi pada level ini orang-orang itu akan mengikuti kita memang kita sudah melakukan sesuatu untuk suatu organisasi. Ya, misal mungkin apa ya, misal ketua BEM di universitas teman-teman atau mungkin di suatu perusahaan gitu, manajer, dia telah melakukan yang terbaik gitu untuk organisasinya sehingga menghasilkan sebuah prestasi. Nah, di situ
biasanya ketika orang udah memiliki prestasi, maka orang-orang itu akan mulai mengikuti kita karena memang wah ternyata dia emang ketua BEM yang memang prestasinya banyak gitu ya. Mungkin juga atau misalkan karena memang orasinya memang bagus gitu. Jadi emang udah terbukti secara result, secara hasilnya gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini MIP level 3 itu yang dilakukannya itu tadi ya. Yang pertama itu adalah menjadi contoh gitu ya, menjadi contoh apa yang dia lihat ini kalau memang dia itu baik dan juga memang menghasilkan prestasi, dia akan mengikuti itu. Jadi masalahnya ini adalah di visual ya gitu. Nah, dia akan mengikuti apa yang telah kita lakukan gitu. Apa yang kita katakan itu emang integritas gitu. Makanya orang-orang ingin mengikuti kita karena sudah melakukannya di organisasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki kekuatan momentum. Nah, di sini bicara momentum itu adalah berbicara tentang prestasi ya gitu. Jadi kita balik lagi ke prestasi. Ketika teman-teman memiliki prestasi, juga komitmen yang meningkat ya gitu. Juga dan komitmen-komitmen yang lainnya juga bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Nah, itu maka momentum ini akan menjadi baik gitu ya gitu dengan prestasi seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah kita dapat menarik orang baik gitu, orang terbaik gitu. Karena udah di level ini itu apa ya? Kita tuh udah kayak magnet gitu istilahnya. Dia itu bisa menarik orang-orang baik, bisa juga merekrut juga apa ya? Orang-orang yang memiliki energi yang tinggi gitu. Nah, makanya di level 3 ini adalah kita harus bisa memberikan prestasi gitu ya, prestasi dan juga integritas gitu di level ini gitu. Oke, yang keempat, nah ini ada level yang lebih jauh dan lebih sedikit lagi ya. Biasanya ini memang people development ya gitu. Jadi people development ini kata kuncinya kita di ini ya sebuah regenerasi gitu. Yang mana di sini regenerasi itu kita apa ya memimpin itu kita bukan sekedar kita udah ngelakuin lagi, kita udah selesai dengan diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa membimbing mereka. Nah, kuncinya itu kita bisa membimbing mereka menjadi eh, orang yang lebih baik lagi. Misalkan aku adalah dari departemen sosial gitu. Tujuannya adalah di sini aku ingin bisa anggota-anggota tim aku ini juga bisa berkembang gitu, bisa meningkatkan kepekaan sosial. Nah, berarti caranya adalah kita itu harus bisa menyisipkan nilai-nilai sosial kepada mereka, membimbing mereka kalau misalkan mengerjakan suatu pekerjaan gitu atau juga menyisipkan nilai-nilai ketika di rapat gitu. Nah, ini adalah contoh dari people development gitu. Pokoknya di sini people development ini sudah bisa memberikan nilai-nilai mereka dan juga bisa membimbing mereka sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita punya seperti itu. Akhirnya lah setelah kepemimpinan kita selesai, maka akan ada regenerasi yang akan meneruskan kepemimpinan kita gitu. Terutama untuk kalau di Hima pasti ada regenerasi ya atau di BEM gitu. Tapi kan kalau di gerakan gitu, nah ini yang akan jadi PR berat banget. Gimana sih caranya kita untuk bisa menuangkan nilai kepada teman-teman kita gitu? Karena susah gitu ya kalau udah digerakkan kan regenerasi itu kan bisa 2 atau 3 tahun gitu ya dan kadang juga ada anggota yang memang belum siap untuk bisa dibimbing gitu, masih harus diproses lagi gitu kan. Nah inilah people development ini memang cukup berat dan cukup menantang gitu ya untuk bisa kita jalani gitu di level 4 ini. Oke, yang terakhir itu adalah pinnacle ya, karena respect gitu. Jadi setelah 4 tahap ini kita lewati gitu, orang-orang yang mengikuti kita itu akan mengikuti kita karena memang reputasi kita misalkan sudah jadi influencer, kita juga udah punya nilai-nilai gitu, kita juga udah mengikuti organisasi, hubungannya kuat gitu ya. Pokoknya karena kita tuh udah punya title ya. Jadi udah punya sebuah sebagai influencer dan juga sebagai jabatan tertentu, mungkin bukan jabatan ya, mungkin titel yang memang diakui oleh orang-orang gitu ya gitu. Jadi tanpa kita mencari itu, orang-orang itu emang sudah merespek kita sebagai orang yang seperti apa sih gitu, seperti di level 5 ini. Dan akhirnya mereka banyak yang mengikuti seperti itu. Biasanya itu adalah orang-orang yang udah seperti Pak ini ya, mungkin Pak Nadiem, mungkin ya, terus juga Pak Jokowi gitu ya, memang memang sudah besar gitu ya untuk tingkat kepemimpinan mereka seperti itu. Dan ini adalah 5 level kepemimpinan menurut Maxwell ya. Oke, sekarang setelah kita berbicara tentang konsep kepemimpinan dan juga level-levelnya gitu. Di sini kita oke, oke. Aku lanjut ya tadi dari poin 2 ya. Kang Rohman ya. Iya, betul. Oke, kita dari poin 2. Oke. Kita lanjut ya.
Oke, teman-teman. Dan juga Bapak Ibu semua. Jadi perbedaan bos dan pemimpin yang kedua ya gitu kita mulai lagi. Yang kita dari segi ini ya, segi hubungan gitu ya sama orang lain bahwa ketika kita membuat sebuah kesalahan ya gitu bersama teman apa ya bersama tim kita gitu. Terkadang tim kita itu kan membuat kesalahan ya gitu. Cuman ketika membuat sebuah kesalahan itu, kalau bos itu kadang lebih menyalahkan gitu dan mengintimidasi gitu. Dan akhirnya ketika tugasnya itu salah malah bukannya disupport gitu dan diberikan solusi malah disalahkan gitu. Dan makanya penting bahwa pemimpin itu harus bisa memberikan sebuah semangat dan juga solusi gitu untuk anggota-anggota timnya. Nah, yang ketiga, dari segi pencapaian gitu ya, bahwa untuk bos ini gitu, kita kadang hanya berfokus pada hasil dan profit gitu. Sedangkan kalau untuk pemimpin, kita akan berfokus pada proses dan juga pencapaian visi. Nah, mungkin kalau untuk sejarah jangka panjang, itu bahwa kita itu bagusnya bahwa kita harus bisa berfokus pada proses dan juga pencapaian visi. Kenapa? Karena ketika kita hanya berfokus pada hasil, kita nggak akan tahu sebenarnya arah organisasi itu kemana sih jalannya gitu. Ya paling yang kita tahu bahwa oke gitu, kita ingin menghasilkan profit yang sebesar-besarnya aja tanpa adanya arah dan tujuan gitu. Nah, kenapa pentingnya sebuah organisasi itu punya visi agar kita tahu bahwa kita tuh ingin membawa organisasi ini kemana dan ingin memberikan manfaat seperti apa gitu untuk masyarakat gitu. Maka penting bahwa pemimpin itu harus mempunyai berfokus pada proses dan juga pencapaian visi. Kemudian yang keempat itu dari sisi pengaruh ya gitu. Bahwa di sini kalau pemimpin itu harus bisa mengandalkan pengaruhnya untuk orang-orang lain gitu. Pemimpin itu bukan orang yang memang mengandalkan kekuasaan atau posisi aja gitu, yang tanpa adanya relationship, tanpa adanya pemberdayaan anggota tim, dan tanpa adanya ini ya gitu, sebuah energi gitu untuk anggota-anggota tim kita. Tapi pemimpin itu harus ada sisi pengaruhnya itu gitu. Makanya pemimpin itu tidak hanya berfokus pada eh, apa ya, pada sebuah hasil aja seperti itu, seperti yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi ide ya gitu, atau mungkin dari segi gagasan gitu ya, bahwa pemimpin itu harus terbuka ya gitu. Jadi orang yang terbuka terhadap gagasan yang baru. Kenapa? Karena pemimpin saat ini tuh kita harus bisa agile. Agile itu adalah berarti kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Bukan malahnya kita mempertahankan status quo atau mempertahankan sebuah gagasan yang kita punya aja nih. Misalnya, oh bagusnya mah gini aja lah gitu. Tapi tanpa adanya penerimaan gagasan dari orang-orang atau anggota-anggota kita. Jadi penting banget pemimpin itu harus terbuka, jangan sampai pemimpin itu hanya mempertahankan eh, ini aja pendapat pribadinya seperti itu. Oke, terus dari segi regenerasi selanjutnya itu bahwa pemimpin itu harus bisa menghasilkan pemimpin yang baru. Nah, kadang-kadang nih ya kita bahwa ketika kita udah dapat jabatan tertinggi, pengennya ini aja lah gitu, pengen posisi ini terus selamanya gitu. Jangan sampai gitu, karena gak akan mungkin kita organisasi itu akan bergerak gitu. Gimana kalau misalkan nanti kondisinya memang tidak memungkinkan untuk bisa memimpin lagi gitu? Siapa yang akan menggantikan kalau memang tidak punya regenerasi gitu. Nah, maka pentingnya pemimpin itu harus punya mindset kita itu harus bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kita secara apresiasi kita harus bisa apa ya mengakui bahwa semua kerja keras itu adalah hasil dari semua anggota. Sebetulnya ini adalah masalah aku dan kita. Biasanya kalau pemimpin itu akan menggunakan kalimat kita gitu. Kita telah menyelesaikan ini, kita telah merencanakan ini. Nah, itu adalah contoh dari pemimpin yang baik gitu. Jadi kita selalu melibatkan segala komunikasi kita, segala keputusan itu berdasarkan dari semua anggota gitu. Makanya ketika kita berbicara pun juga kita akan ngomong kita gitu. Beda dengan bos, oke ini mah hasil dari saya gitu, hasil dari kerja saya dalam hal merencanakan. Padahal kan semua itu ada effort dari pemimpin. Nah, ada satu artikel yang waktu itu saya baca bahwa sebetulnya pemimpin tanpa sebuah anggota itu sebetulnya bukan apa-apa gitu. Jadi penting banget bahwa pemimpin itu akan bagus ketika emang anggotanya juga bagus gitu. Seperti itu. Jadi pentinglah gitu bahwa pemimpin itu harus bisa menjadi sebuah contoh lah ya untuk anggota-anggota timnya yang juga harus bisa pintar-pintar mengapresiasi. Itu yang harus kita pahami sebagai pemimpin. Oke, oke. Selanjutnya, mengapa suatu pemimpin itu penting ya? Oke, pemimpin itu ada ya.
pasti karena sebagai pengambil keputusan. Tanpa adanya pemimpin, uh, kemungkinan anggota itu tidak akan bisa mengambil keputusan dan keputusan itu akan menjadi tidak efektif dan juga tidak efisien. Jadi penting banget gitu bahwa pemimpin itu adalah yang sebagai pengambil keputusan dari anggota-anggota timnya. Kemudian yang kedua, yang pasti pemimpin itu sebagai penetap arah dan tujuan. Karena tanpa adanya pemimpin, kita tidak akan bisa menetapkan arah dan tujuan organisasi ini mau dibawa kemana gitu. Pasti akan berjalan masing-masing. Maka perlu ada satu orang yang bisa memandu kita untuk bisa berjalan menuju arah dan visi yang ingin kita capai gitu. Itu adalah pentingnya adanya pemimpin. Terus yang ketiga, oke, ini kita balik lagi ke pemberi semangat dan juga energi yang positif. Ketika kita punya pemimpin, artinya di sini kita harus bisa memberikan power, kita harus bisa memberikan sebuah energi positif gitu untuk anggota-anggota kita untuk bisa menyelesaikan tugas dan juga kerjaan gitu yang ada di suatu gerakan maupun organisasi. Tanpa adanya sebuah semangat dan energi positif yang bisa diberi untuk anggota, eh, pasti akan anggota-anggota tim akan mengalami sebuah demotivasi gitu dan juga akhirnya bubar gitu ya untuk gerakan maupun organisasi itu sendiri. Nah, kemudian kenapa pemimpin itu ada juga? Karena sebagai pengelola sumber daya manusia. Artinya apa? Ketika ada sebuah pemimpin, pemimpin itu akan bisa membaca, oh, potensinya anggota A misalkan ternyata bisa mendesain, anggota B ternyata lebih banyak jago di ngomong. Nah, jadi dia bisa menempatkan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Tampaknya kita tidak akan tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita fokuskan. Nah, inilah pentingnya bahwa pemimpin itu ada gitu. Kemudian sebagai komunikator yang baik. Oke, ini skill yang dasar sebetulnya. Kenapa pemimpin itu harus punya skill komunikasi yang baik? Karena ketika kita menyampaikan sebuah gagasan, sebuah pendapat, ataupun mungkin hanya menjelaskan sebuah informasi, itu harus yang memang mudah dipahami oleh tim. Karena kalau misalkan kita tidak ada pemimpin yang memang mempunyai komunikasi yang baik, gitu, maka anggota tim itu akan kebingungan. Ini informasi apa yang harus kita terima gitu dan bagaimana kita harus apa ya menyerap informasi ini sebagai eksekusi kita gitu. Akhirnya mereka nggak tahu nih informasinya apa yang mau dijalanin. Ya, itulah pentingnya ada sosok pemimpin yang bisa menyampaikan informasi kepada kita gitu, yang memang diperlukan untuk kita gitu. Nah, selanjutnya ada sebagai penanggung jawab ada permasalahan. Oke, ketika berbicara kita ada suatu kesalahan di sebuah organisasi, terkadang kita itu kan pasti butuh ya solusinya alternatif gitu. Nah, disinilah perlunya sosok pemimpin ini sebagai problem solver atau solution ya, yang artinya pemimpin itu harus bertanggung jawab ketika pemimpinnya juga memang pemimpinnya anggotanya itu memang ada kesalahan gitu ya atau ada permasalahan yang memang berkaitan dengan teknis gitu. Jadi pemimpin ini kalau nggak ada pemimpin yang bisa menanggung jawabi, maka tidak akan selesai nih masalah-masalah yang terjadi di sebuah organisasi. Ya mungkin ada solusi tapi tidak bisa di apa ya disatu suarakan gitu oleh suatu tim itu gitu. Jadi perlu adanya pemimpin. Jadi ada 6 poin ya. Yang pertama sebagai pengambilan keputusan, penetap tujuan, pemberi semangat dan energi, pengelola sumber daya, komunikator, dan juga penanggung jawab atas permasalahan yang terjadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan berbicara mengenai gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini sebetulnya memang macam-macam ya gitu. Cuman di sini saya ambil yang cukup umum aja gitu. Jadi yang pertama itu ada kepemimpinan otokratis ya. Jadi kepemimpinan otokratis itu apa sih gitu? Sebetulnya kepemimpinan otokratis itu bisa kita temukan contohnya itu di militer ya gitu, di militer dan juga kepolisian gitu. Yang di sini kita akan berfokus dominan gitu ya pemimpin ini sebagai pengambil keputusan, kebijakan, peraturan dan juga prosedur gitu. Jadi kepemimpinan ini akan ada gap yang sangat besar di antara atasan dan bawahan gitu ya. Gitu. Jadi kayak sifatnya satu arah gitu, otokratis ya. Kemudian yang kedua itu ada birokrasi ya. Kalau birokrasi itu biasanya penerapannya itu di instansi atau di perusahaan gitu ya. Penerapannya itu akan efektif biasanya kalau kita itu memang mengikuti tahapan dan prosedur-prosedur yang ada. Kayak misalkan ada standard of procedure, SOP ya gitu biasanya disebutnya. Atau mungkin ada term of reference kayak gitu. Yaitu pokoknya semacam aturan-aturan yang ada itu harus kita tepati gitu. Nah ini adalah kepemimpinan yang bersifat birokrasi ya gitu.
Jadi semuanya harus dipatuhi gitu peraturan-peraturan yang ada di suatu organisasi atau gerakan. Nah, yang ketiga itu adalah kepemimpinan partisipatif. Nah, kalau kepemimpinan partisipatif ini adalah gaya kepemimpinan yang biasanya kita akan melibatkan anggota-anggota tim kita untuk bisa menyampaikan pendapat mereka, gagasan mereka dalam mencapai suatu tujuan. Nah, kepemimpinan partisipatif ini akan sangat bagus gitu karena di sini kita melibatkan tim-tim kita untuk bisa menyampaikan pendapat. Nah, biasanya kalau partisipatif ini memang sisi positifnya kita akan membangun sebuah relationship dan juga persahabatan gitu di dalam suatu organisasi gitu. Makanya di gaya kepemimpinan ini bagus kita gunakan gitu ya untuk sebuah organisasi yang memang anggota timnya juga memang varian ya gitu. Ada yang aktif, ada yang masih pasif malu-malu gitu. Nah, ini bisa kita gunakan kepemimpinan partisipatif agar yang pasif pun juga bisa ikut aktif gitu. Agar mereka juga merasa dilibatkan. Karena kalau tidak dilibatkan biasanya lama-lama tuh bakal menghilang gitu ya. Oke, yang keempat delegatif. Oke, kalau delegatif ini unik sebetulnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau delegatif itu sebetulnya kita seperti mendelegasikan kepemimpinan kita untuk anggota tim kita gitu dalam mengambil keputusan gitu. Memang ada sisi baiknya gitu dalam delegatif ini bahwa anggota tim ini bisa bebas gitu untuk menentukan, memutuskan apa yang ingin dibuat gitu berdasarkan visi misi yang telah dibuat gitu. Tapi biasanya ini adalah untuk memang anggota tim yang memang sudah rata-rata aktif gitu kalau partisipatif delegatif ini gitu. Kalau misalkan anggotanya masih pasif, maka kepemimpinan delegatif ini tidak akan bagus karena rata-rata pasti mereka akan bingung dan juga masih butuh banyak bimbingan gitu. Selain aktif dan juga udah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi delegatif itu memang ada resikonya ya gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya itu ada transaksional ya. Kalau transaksional itu biasanya lebih cenderung adanya ya gitu pemberian reward ya gitu ketika bawahan itu telah melaksanakan tugas yang telah dilakukan gitu sesuai dengan kesepakatan gitu biasanya semisalnya gitu bawahan ternyata memang butuh gitu ya butuh apa misalkan butuh sebuah apresiasi misalkan gitu ya. Nah itu ya dia lakuin dulu, kemudian ketika udah selesai ya kita kasihlah kita apresiasi gitu. Nah ini adalah salah satu kepemimpinan transaksional gitu. Sebetulnya nggak cuma apresiasi ya gitu reward itu mungkin bisa bentuknya yang memang seperti barang gitu, seperti hadiah gitu ya. Nah itu adalah salah satu kepemimpinan transaksional. Jadi menerapkan reward ketika memang teman-teman anggota tim telah menyelesaikan sebuah tugas dan kerjaannya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kepemimpinan transformasional gitu ya. Di mana di kepemimpinan transformasional ini intinya itu kita berfokus pada apa ya motivasi gitu, motivasi yang perubahannya ke arah yang positif gitu. Nah biasanya di sini kita pemimpin ini akan memperhatikan dan juga akan melibatkan langsung pada pekerjaan. Jadi semisal gini, transformasional itu misal pemimpin lagi ada kepanitiaan misalkan. Biasanya pemimpin itu akan ikut terjun dalam beberapa divisi walaupun nggak semuanya gitu. Dia bakal ikut terjun entah itu di konsepnya, entah itu di teknisnya. Ya. Itu adalah contoh dari kepemimpinan transformasional gitu. Jadi dia akan ikut terjun bersama anggota timnya untuk bisa menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi ini akan main ke contoh ya gitu sebagai contoh kita dalam melakukan sesuatu yang akhirnya akan dicontoh oleh anggota tim kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini selain transformasional, selanjutnya itu ada kepemimpinan melayani atau servant ya. Jadi kepemimpinan melayani ini fokusnya adalah lebih ke hubungan ya gitu. Hubungan yang memang kita kaitkan dengan nilai-nilai moral gitu. Jadi kita dalam melayani anggota kita tim kita ini akan berorientasi pada pelayanan gitu ya, standar moral nilai-nilai kita kepada mereka gitu. Nah, pemimpin ini biasanya akan mengandalkan kebutuhan dan juga kepentingan kita gitu. Kepentingan, maksudnya kepentingan untuk anggota dibandingkan kepentingan kita. Jadi mereka itu yang akan mengutamakan kepemimpin kebutuhan mereka dibandingkan kepentingan kita terlebih dahulu. Nah, itu adalah kepemimpinan dari melayani. Nah, selanjutnya itu ada karismatik. Nah, kalau karismatik ini biasanya ini memang yang memang sudah punya pengaruh yang kuat gitu. Jadi ya udah gitu mereka
ini memang yang alami ya biasanya kepemimpinan karismatik ini ya. Jadi dia akan mengikuti kita, memang kita udah punya pengaruh, udah punya prestasi, mungkin tadi juga udah sampai ke tingkat kepemimpinan tertinggi yaitu di pinnacle ya gitu. Bisa udah punya title-nya sendiri ya gitu ya. Jadi udah karismatik gitu. Wah, aku pengen ikutin dia karena dia udah misalnya jadi influencer, udah jadi founder yang terkenal gitu. Nah, ini adalah biasanya kepemimpinan yang karismatik gitu. Mereka akan mengikuti karena memang udah sampai di orang itu emang udah punya titelnya sendiri gitu. Dan ini memang baik lagi ke level kepemimpinan ya kayak gitu untuk karismatik ini gitu. Ya, yang terakhir itu adalah ada kepemimpinan situasional. Oke, ini emang menarik ya. Kepemimpinan situasional ini memang biasanya memang kepemimpinan yang memang menerapkan berbagai gaya-gaya kepemimpinan yang telah disebutkan tadi gitu. Nah, kepemimpinan situasional ini akan sangat cocok bagi kita gitu di organisasi yang memang memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi gitu. Jadi kita bisa menerapkan berbagai gaya kepemimpinan gitu. Biasanya sih bisa lebih dari satu ya gitu gaya kepemimpinan yang diterapkan gitu. Dan ini sangat bagus ketika teman-teman memang bisa menerapkannya dalam setiap kondisi. Misalkan kita bertemu dengan anggota tim yang memang dia diem nih. Oke, kita harus bisa nerapin berarti ada ya tim yang aktif sama yang enggak. Oke, kita akan terapkan partisipatif gitu. Terus juga ternyata oh butuhnya adanya aturan juga nih sebuah organisasi, maka kita bisa menerapkan birokrasi dalam waktu yang sama gitu. Jadi situasional ini akan menerapkan lebih dari satu kepemimpinan seperti itu. Nah, ini adalah 9 gaya kepemimpinan ya yang secara umumnya. Sebetulnya banyak sih gaya kepemimpinan itu ada yang berdasarkan kayak gitu. Kita bisa menerapkan sesuai dengan kondisi yang memang sedang terjadi. Ya kayak tadi misalkan pandemi gitu kan, nggak mungkin ya pandemi kita harus menerapkan ini ya otoritas ya gitu, otokratis ya gitu. Nah, jadi kita perlu gitu, kita jadi situasional gitu, artinya agile terhadap suatu kondisi. Nah, di sini kita ada tips and trick gimana sih caranya menjadi pemimpin di masa pandemi. Oke, ini oke aku sedikit cerita ya, Kang Rohman ya, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi memang mungkin di tahun 2020 ini kan pasti banyak banget ya perubahannya, dan waktu itu saya di posisi yang memang sedang di Rohis ya, waktu tahun 2020 itu baru menjabat jadi ini ya pemimpin di bagian sosialnya gitu. Dan memang banyak banget sebuah perubahan dan juga apa ya, mungkin kalau kata orang shock apa ya, culture shock ya gitu, karena adanya perubahan yang harusnya perubahannya itu offline itu jadi online gitu. Akhirnya memang jadi sebuah tantangan baru ya bagi kita untuk bisa menerapkan hal-hal baru juga gitu dalam memimpin gitu kan, harus diubah lagi nih cara memimpinnya yang tadinya memang biasanya langsung gitu kan, kita langsung ketemu gitu, akhirnya kita harus lewat Google Meet, Zoom gitu. Nah, di sini ada tips and trick gitu yang dapat kita lakukan gitu ketika kita menjadi pemimpin ya gitu. Oke, yang pertama ini memang mau itu offline maupun online, itu ya kita bisa membangun komunikasi personal dengan anggota tim gitu. Tapi bedanya adalah kalau secara online itu kita memang lewat chat atau mungkin bisa juga teleponan. Kalau waktu itu ya waktu pengalaman aku di Rohis ya gitu di bagian organisasi fakultas gitu. Aku waktu itu menerapkannya memang lebih ke pendekatan personal. Jadi kita adakan chat gitu. Rutinnya itu nggak harus 1 bulan sekali, bisa mungkin 2 bulan sekali ya kalau waktu itu aku. Terus juga kita tanyain aja kayak misalkan kabarnya gimana nih gitu. Sekarang lagi sibuk apa, kuliahnya kayak gimana, atau mungkin kalau misalkan udah kerja gimana ininya kondisi keluarganya atau gimana gitu. Jadi kita cobalah bangun komunikasi personal terlebih dahulu gitu, yang memang bisa membangun relationship antara pemimpin dan juga anggota gitu. Nah, ini juga sebenarnya salah satu bentuk bonding sih secara personal ya gitu. Jadi harus rutin gitu. Atau misalkan dia ternyata lagi habis udah wisuda atau udah sidang gitu. Nah, itu juga bisa kita apresiasi gitu. Jadi bentuk komunikasi personal itu banyak ya, nggak cuma yang rutin tapi juga bisa juga kita secara ini ya, secara mungkin mendadak ya gitu istilahnya, ketika emang dia jadi pembicara terus juga ternyata udah mencapai sesuatu, itu kita kalau bisa wajib ya gitu, wajib kita apresiasi gitu agar mereka itu merasa
oh kita itu ternyata ini ya gitu dipedulikan oleh pemimpin kita gitu. Itu salah satu bentuk komunikasi personal juga. Oke, yang kedua itu ketika online atau masa pandemi itu kita sebenarnya kegiatan bonding. Malah menurutku itu wajib sih bonding itu. Karena waktu aku megang jadi apa ya mungkin di projectnya Future Ready Summit ya gitu, terutama sekarang di Skoci Mimpi gitu. Itu memang kita jauh-jauhan ya gitu. Jadi ada aku dari Serang, temen aku ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, ada yang dari kemarin tuh apa ya Jawa Timur ya gitu. Itu memang memang bingung gitu ya gimana sih caranya kita ngebangun tim ini jadi tim yang solid gitu. Akhirnya di situ kita mencobalah dikit-dikit setiap kemarin itu baru 2 kali ya, jadi baru dua bulan gitu kita adakan games gitu ya dan juga di talk gitu. Ternyata itu bisa membuat kedekatan tuh terbangun gitu ya. Dan juga kita juga bisa tahu nih karakter-karakter mereka ini sebetulnya secara online ini kayak gimana sih? Apakah emang diem atau emang banyak ngomong gitu kan ya? Gitu. Jadi kita tahu nih ke depannya tuh bakal ngadain kegiatan bonding seperti apa lagi ya gitu. Gitu. Jadi rutin-rutin lah ngadain bonding gitu. Dan sebetulnya bonding itu nggak harus eventual. Yang penting kita apa ya? Kalau emang ternyata anggota tim kita seneng untuk diajak ngobrol gitu kan, ya udah kita adain aja apa Google Meet dadakan gitu. Sebenarnya itu bisa banget sih gitu. Jadi membuat mereka itu merasa memang ada dan hubungannya itu terbentuk gitu. Nah, itu penting. Yang penting itu membangun relationship ya dari poin pertama dan kedua ini. Entah itu langsung maupun secara tim. Oke, yang ketiga, gunakan wadah kolaborasi seperti penyimpanan Google Drive ataupun pembagian tugas di Trello. Oke, aku mungkin sedikit cerita ini masalah ketika aku waktu di KKN ya. Jadi di KKN itu kan juga waktu itu tahun 2020 ya dan waktu itu sebenarnya semi offline gitu. Jadi di sini itu kita berkolaborasi untuk penyimpanan itu emang menggunakan Google Drive seperti video, foto, dan juga yang lain-lainnya itu kita gunakan Google Drive gitu. Untuk proposal juga kita gunakan Google Drive gitu. Nah, ini semuanya kita lakukan agar kita itu bisa berkoordinasi, bisa berbagi apa ya istilahnya dokumen-dokumen itu tertata dengan baik gitu dari Google Drive. Karena kan kalau lewat WA kan itu kadang ketumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, terus yang unik dari waktu KKN aku itu adalah pembagian tugasnya. Jadi pembagian tugasnya itu kita diwajibkan menggunakan Trello. Mungkin kalau untuk mahasiswa itu atau mungkin udah kerja itu Bapak Ibu dan teman-teman udah mengenal Trello itu adalah aplikasi yang memang bisa kita gunakan untuk tim untuk melakukan pembagian tugas berdasarkan timeline gitu. Jadi ada yang memang apa yang mau dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan juga setelah dilakukan dan resultnya itu apa gitu. Itu udah ada apa ya masing-masing tab-nya gitu. Udah ada masing-masing table-tablenya gitu. Jadi bisa kita pindah-pindahin juga tuh enak kalau pembagian Trello itu ya tugas gitu. Terus yang terakhir itu kita selingin nih obrolan ringan kita mengadakan agenda rapat. Oke, ini akan balik lagi ke momen-momen ketika aku waktu di fakultas dan juga di kegerakan aku di Skoci Mimpi ya gitu. Tak. Jadi di sini biasanya ya gitu ketika kita ngadain rapat itu kadang kan ada yang memang online tuh kan kayak apa ya diem-diem gitu kayak cuman kayak ngomong sendiri gitu ya. Biasanya kan ada ya pasangan kayak gitu. Nah, kadang perlu adanya obrolan-obrolan ringan nih kayak misalkan bercandaan-bercandaan gitu atau misalnya gimana nih misalkan isunya anu gitu. Nah, itu juga bisa jadi obrolan ringan atau biasanya kalau anak-anak muda itu lebih ke ini ya ngejulit katanya atau ngomongin orang gitu. Memang itu di sisi lain baik gitu ya untuk relationship tapi secara ini ya secara ininya nggak baik juga gitu ya ngomongin orang yang nggak ada orangnya gitu. Tapi kalau bisa obrolan ringan itu yang positif ya gitu. Jangan yang ngejulit juga gitu. Tapi minimal kita kayak ngomongin isu yang ringan aja atau misalkan yang lagi viral gitu kan. Nah itu bisa lagi agenda rapat gitu. Habis itu baru back to the topic gitu. Kita balik lagi ke agenda rapat kita gitu. Jadi ada selingan-selingan yang emang ngebuat eh, suasana itu cair gitu dalam suatu rapat gitu. Seperti itu. Nah, itu ada tips and trick ketika kita bisa memimpin di masa pandemi. Oke, sekarang berbicara tentang pengalaman ya gitu. Oke, suka duka. Jadi ini adalah pengalaman sebenarnya nggak banyak ya pengalamannya waktu ketika pandemi itu dari tahun 2020 hingga tahun 2022 itu sebetulnya aku tuh tahun 2020 kan di Rohis Nurul Ilmi ya gitu di FMIPA Unpad gitu itu waktu itu sempat banget ya di foto atas ini kita bareng-bareng gitu ya mengordinasiin kegiatan webinar gitu webinar
tentang kevoluntiran gitu. Karena waktu itu rencananya kan kita ingin ada kegiatan ya gitu ya. Yang awalnya ini jadi suka duka ya sebetulnya Kang Rohman ya. Jadi kita itu awalnya itu memang kan udah pengen pengabdian masyarakat tuh di lapangan ya gitu di masjid deket daerah ini ya, daerah-daerah ini ya daerah Jatinangor gitu. Dan di situ kita yang memang udah punya rencana, oh kita mau ngadain kegiatan ngaji nih setiap bulan gitu kan, terus juga mau ngadain semacam kayak kegiatan-kegiatan agama yang lainnya gitu. Ternyata online gitu dan akhirnya kita harus mengubah lagi itu jadi duka ya gitu duka kita mengadakan sebuah kegiatan gitu. Akhirnya harus online gitu dan tadinya mau ngadain WhatsApp sepertinya gadgetnya tidak mendukung gitu di sananya gitu jadi nggak bisa kita laksanakan gitu akhirnya kita adain aja nih webinar untuk volunteer yang ada karena waktu itu kita udah ada volunteer tapi nggak ini buka untuk seunpad dan juga umum sih sebetulnya waktu itu akhirnya karena kita itu iya apa ya istilahnya sayang banget lah pembicaranya juga sangat ini ya sangat udah berpengalaman gitu kan kalau misalnya kita nggak kita buka umum jadi kayak sayang gitu kan akhirnya juga waktu itu selain ada pendampingan volunteer itu ya webinar kita juga ada ini waktu itu pembuatan modul gitu akhirnya kita planning ke sana akhirnya modul itu mau kita gunakan buat 2021 gitu rencananya kayak gitu modul pengajaran itu untuk volunteer selanjutnya gitu. Nah kemudian ini juga ada pengalaman waktu di Skoci Mimpi ya mungkin ini singkat aja ya gitu karena mungkin waktu terbatas juga ya gitu. Nah ini juga waktu kita online gitu kita ngadain bonding yang di sebelah kanan ini baru banget seminggu yang lalu ya gitu kita ngadain bonding dan ini kita bonding waktu itu tuh kita ngobrolin TikTok dan juga games kita satukan gitu. Dan memang kelihatan gitu ya bahwa ini bisa membangun semangat semangat mereka gitu. Dan yang terakhir ini yang di sebelah kiri itu sebetulnya juga yang sama masih yang di Skoci Mimpi juga gitu. Ini pengalaman yang memang kita bersama anak-anak kita menyadarkan bahwa main mimpi itu nggak harus dari yang memang udah mampu gitu, tapi bahkan dari yang belum mampu gitu kita bisa loh gitu dengan kita tahu adanya beasiswa, ada perencanaan-perencanaan itu bisa loh kita bentuk gitu. Nah itu yang waktu itu seneng ya gitu di online gitu. Walaupun memang dukanya perencanaan-perencanaan itu harus kita ubah jadi online segalanya online gitu. Terus memang kalau untuk apa ya manfaatnya ketika kita mimpin secara online ini ya gitu memang kita nggak perlu gitu ya nggak perlu ke tempat gitu bahkan kerjasama jarak jauh pun itu bisa banget gitu karena memang kalau udah kerja itu aku waktu itu pernah baca buku tentang remote working gitu ya jadi remote working itu intinya kita membahas mengenai gimana kita bisa bekerja gitu secara jarak jauh dan apa sih tools-tools yang harus kita persiapkan gitu nah ternyata ke depannya itu memang banyak banget ya gitu pekerjaan maupun juga organisasi yang memang online gitu digerakkannya gitu ya oleh startup-startup pun juga sekarang banyaknya online ya kayak gitu. Nah, terus manfaat yang kedua gitu sebetulnya dari kita online itu ya waktu itu memang ini ya gitu maksudnya bisa tadi ya bisa berkolaborasi secara jarak jauh gitu ya. Gitu dengan tentunya memperhatikan komunikasi yang intens, gak intens juga sih, yang penting bisa rutin ya gitu dan terjaga sih gitu kualitasnya gitu. Nah, itulah manfaatnya gitu dan dampaknya untuk lingkungan juga ternyata alhamdulillah gitu ya ketika memimpin itu kerasa juga gitu. Cuma memang bedanya ketika kita memimpin secara offline itu memang enaknya dampaknya kan kalau untuk kegiatan sosial itu ya waktu itu memang lebih kerasa gitu karena yang saya ikutin biasanya memang kegiatan-kegiatan sosial kan gitu waktu offline maupun online ini. Jadi memang perbedaan dari sisi apa ya pengabdian masyarakat itu memang beda banget gitu. Memang lebih kerasa ketika lagi offline gitu. Karena kan masyarakat itu kan masih yang minim ya gitu, minim butuh lah masih butuh semacam ini ya gitu pendampingan langsung gitu datang langsung dan juga bisa bersosialisasi langsung kalau lewat online itu memang agak sulit gitu kita untuk bisa memanagenya gitu di bagian masyarakatnya itu tapi kalau untuk anggota tim itu masih bisa kita manage gitu itulah gitu dampaknya gitu bisa lebih kerasa lah gitu ketika offline dibandingkan online seperti itu.
Oke, ini terakhir sebetulnya dari aku. Sebenarnya ini yang memang aku baru dapat quotes-nya ketika aku di Forum Indonesia Muda ya dari teman aku kebetulan. Jadi ini memang quotes dari temanku bahwa memang sebetulnya ya ketika kita amanah itu datang ya gitu. Sebetulnya kita tuh udah dipercaya loh untuk bisa memimpin gitu. Jadi kenapa sih kita harus menolak amanah tersebut gitu? Karena kan kita memikirkan amanah itu kan karena memang oh pengennya ketika udah siap aja nih. Tapi kadang-kadang ada emang yang orang-orang tuh udah siap gitu, udah siap secara apa ya? Secara observasi gitu kan teman-teman kita melihat kita oh udah siap nih jadi pemimpin ya udah kita percayakan amanahnya untuk dia gitu. Artinya tuh nah kita tuh udah bisa gitu untuk dipercaya untuk memimpin dan otomatis anggota tim itu akan mau mengikuti kita gitu. Udah ada dukungan gitu. Jadi jangan sampai kita menolak bahwa kita belum siap sama posisi ini gitu. Padahal secara apa ya, secara lingkungan kita tuh udah kita tuh udah siap gitu untuk jadi pemimpin gitu. Maka penting gitu bahwa amanah ketika sudah datang itu kita harus bisa mengambil gitu amanah tersebut gitu. Artinya kita udah dipercaya, kita udah siap untuk mengambil hal itu dan akhirnya kita bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita gitu. Jangan sampai menolak gitu. Kecuali dengan kondisi yang memang satu dan lain hal yang memang tidak bisa kita apa ya ini ya tidak bisa kita pegang gitu si pemimpinnya itu karena ada kendala-kendala lain yang nggak kita tahu gitu. Jadi penting ya gitu teman-teman untuk bisa apa ya untuk bisa mengambil amanah yang memang sudah datang di depan kita gitu. Apalagi untuk pemuda ya, pemuda itu akan sangat apa ya sangat baik gitu kalau misalnya memang bisa mengambil kepemimpinan karena Cek, cek, Kang. oke masuk Kang. Oke, oke. Sorry, sorry, barusan jaringannya hilang sebentar. Oke. Oke. Ya, Eh, Tadi itu terakhir tentang ini ya, Kang ya, tentang quotes bahwa ketika amanah itu sudah datang, bahwa ketika amanah udah datang berarti kita telah dipercaya sebagai seorang pemimpin gitu ya, Kang ya. gitu. Oke, ada lagi Kang yang mau disampaikan? Udah ya itu aja yang ingin Oke, dibagikan. sip. Mungkin boleh di stop share screen, Kang? Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Arizal. Maaf banget, ini emang tiba-tiba jaringan kurang baik banget ya di saya. Terus juga tadi ada kendala di laptop. Nah, baik teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Arizal yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa tadi tentang kepemimpinan ya, bahwa Ya. banyak sekali hal yang tadi telah disampaikan dari mulai contoh-contoh, tadi juga disampaikan tentang suka dukanya, bagaimana memimpin khususnya di tengah masa pandemi COVID-19, ada hubungan personal juga yang penting untuk dibangun, yang mana tadi kalau yang Kang Arizal diceritakan ketika beliau menjabat sebagai kepala departemen ya Kang Ya. uh, di pengabdiannya mungkin ya di Ya. pengabdiannya di Rohis Fakultas tadi disampaikan ini ada bahasan-bahasan yang ringan sebelum rapat seperti tadi kalau bahasannya untuk mencegah biar nggak gibah banget gitu ya Kang jadi Iya. membahas sesuatu hal yang viral tadi kan gitu Hmm. dan tadi juga ada yang memang mendiskusikan hal-hal yang memang sifatnya personal gitu tadi entah itu by chat ataupun mungkin by phone tadi itu pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dari Kang Rizal untuk menstabilkan organisasi khususnya internalisasi ya di masa pandemi COVID-19 agar mereka tetap menjalankan amanah di kepengurusannya. Oke, baik Kang Rizal, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama itu dari Kang Reza Ramdhani. Ini Reza Ramdhani dari Sulawesi Selatan. Nah, baik Kang Rizal, ini pertanyaannya yaitu dari perkenalkan saya Reza Ramdhani. Di sini saya mau bertanya bagaimana untuk mengatasi jenuh ketika kita Oh, berorganisasi, Kang. Nah, ini oke. mungkin boleh langsung untuk dijawab sama Kang Arizal. Mangga, Kang Arizal.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Kang Reza ya. Oke, mungkin izin menjawab ya gimana caranya mengatasi jenuh ya. Mungkin ketika menjalankan suatu amanah ya gitu. Mungkin seperti itu ya Kang Rohman yang pertanyaannya. Oke. Jadi oke ini juga emang pengalaman pribadi juga ya gitu. Mungkin aku sharing aja. Aku juga pernah ya di posisi yang seperti Kang Reza rasakan gitu. Jadi pernah jenuh gitu ya. Apalagi sebagai pemimpin, wah ini kalau jenuhnya kelamaan bisa bahaya nih. Tapi ada caranya gitu ya kita untuk bisa mengatasi jenuh gitu ya. Mungkin bisa dengan mencari kesukaan teman-teman itu apa sih sebetulnya gitu. Bisa diidentifikasi dulu kesukaan teman-teman, misalkan entah itu traveling, entah itu nonton YouTube ya gitu. Kalau aku tipikal yang tipe kalau nonton YouTube. Jadi kalau udah nonton YouTube tuh semuanya tuh bisa informasi gitu. Atau misalkan bisa juga kita istirahat gitu, istirahat sejenak, menarik nafas gitu ya. Dan jangan lupa sih sebetulnya ya ketika kita lagi jenuh gitu, kita juga harus bisa mengapresiasi itu kita artinya kita udah bisa menerima diri kita gitu. Nah, dari situ dengan kita bisa mengetahui nih interestnya kita gitu, apa sih yang menjadi sebuah titik balik kita gitu ketika kita itu lagi jenuh, booster kita lah gitu, kita lagi jenuh misalkan tadi nonton, terus juga jangan lupa bersyukur sama diri kita sendiri gitu atas apa yang udah kita lakukan pada saat hari itu. Seperti itu kalau dari aku. Mungkin Kang Reza ya, semoga terjawab pertanyaannya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Arizal tadi ya telah menjawab. Tadi jadi ketika kita memang lagi fase-fasenya jenuh dalam hal organisasi, ini bisa kita coba lakukan hal-hal yang sifatnya itu bersyukur terkait dengan hal-hal yang telah kita lalui gitu. Terus juga lakukan apa yang kita sukai seperti tadi ya untuk Ya, ngebooster lagi semangat kita. Contohnya tadi ada nonton YouTube atau mungkin nonton film dan lain-lain sebagainya yang bisa ngebangkitin lagi nih semangat-semangat yang udah bikin kita jenuh. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi Kang Arizal dari Irma Latifah, ini dari Malang. Nah, oh untuk ya. pertanyaannya sendiri dari Kak Irma Latifah ini adalah, ya, maaf Kak, di sini saya izin bertanya, kalau misalkan di organisasi kita udah ngerasa nggak sanggup, karena pas awal organisasi kita didorong, oh jadi kurang lebih kayak gini Kang pertanyaannya. Jadi kita mungkin di awal tuh didorong-dorong, ayo kamu pasti bisa, ya kamu bisa. Kan sekarang udah zamannya kamu aja lah gitu ya Kang ya. Iya, iya. Nah, Eh, terus pada masa pertengahan dia ngerasa nggak bisa untuk mengelola organisasinya. Nah itu kira-kira baiknya sikap dia seperti apa gitu Kang? Oke. Ini mungkin lebih ke sikap yang memang mengalami masalahnya ya, Kang Rohman ya. Oke, oke. Oke, biasanya ini akan dikaitkan sama amanah yang biasanya di ini ya, biasanya yang wajib ya, seperti biasanya tuntutan organisasi biasanya kan kayak gitu. Aku ingat banget waktu itu di himpunan ya gitu, memang ada beberapa kasus yang memang dia itu ingin berhenti di tengah gitu ya, berhenti di tengah karena memang ya udah kamu memang emang emang awal didorong gitu ya, didorong aja gitu dan emang nggak ada motivasi dari diri dia gitu mungkin karena akhirnya terpaksa ya gitu mungkin ya. Nah dari situ ketika memang udah ngerasa nggak sanggup itu sebetulnya memang kalau dari pengalaman pribadi ya aku juga pernah di posisi yang memang udah nggak sanggup gitu ya mungkin karena memang banyak amanah ya waktu itu kan ya mungkin banyak faktor ya teman-teman atau mungkin karena masalah keluarga atau akademik gitu mungkin sikap yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai yang sedang mengalami ini adalah yang pertama kita harus bisa merenung ya karena gini ketika kita merenung itu kita biasanya akan memikirkan titik balik kita gitu titik balik kenapa sih kita ngambil organisasi ini kenapa kita harus mengelola organisasi ini apakah emang karena terpaksa atau emang karena kita memang pengen atau emang kita ingin memberikan sebuah manfaat. Kadang-kadang tujuan itu kan beda-beda ya di setiap individu itu dan setiap individu ini harus kita identifikasi dulu nih sebenarnya tujuan kita kenapa kita di organisasi ini apa gitu. Ketika memang kita udah nggak sanggup gitu dan memang alasannya memang karena keluarga atau memang karena ada yang memang tidak bisa ditinggalkan, mungkin emang akan lebih baik kita akan memutuskan untuk bisa
mundur dari organisasi itu, tapi dengan baik-baik. Nah, jadi kita ngobrol dulu nih sama, misalnya kalau posisi kita sebagai anggota, kita ngobrol sama kepala departemennya dulu gitu. Kita ceritain bahwa ada masalah-masalah yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu. Akhirnya tidak bisa mengelola gitu. Tapi kalau memang karena itu berarti kaitannya sama terpaksa juga ya gitu, terpaksa gitu. Tapi kalau memang ternyata kita masih tidak ada masalah yang urgen gitu ya, tapi ya tidak ada masalah yang urgen, itu kita bisa untuk bisa lebih meyakinkan diri lagi gitu. Kita lebih coba ingat-ingat lagi kenapa kita ingin bergabung di sana gitu. Apakah emang karena terpaksa atau memang karena punya alasan lain gitu. Nah, itu sih sebenarnya kalau menurut aku ya gitu. Kadang kita itu apa ya, ikut organisasi itu karena emang ada faktor ikut-ikutan juga gitu, didorong aja gitu kan ya. Akhirnya ya kita nggak tahu nih alasan utamanya apa gitu. Coba dicari dulu alasan utamanya gitu. Kenapa kita mau ikut organisasi ini gitu. Kalau memang terpaksa, ya cobalah gitu untuk, dan emang gak ada hal yang urgen, cobalah untuk bisa lebih meyakinkan diri lagi gitu. Karena sayang banget gitu kalau misalnya nggak dijalani sampai sepenuhnya gitu kan, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku ya Kang Roman. Semoga terjawab ya ini pertanyaannya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Arizal. Nah, ini mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir aja ya, Kang ya. Ini dari Hmm. Kang Muhammad Adam. Ini dari masih dari Sulawesi Selatan sama kayak yang pertama, Kang. Nah, Kang Muhammad Adam ini bertanya, pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Kang. Nah, pertanyaan dari Kang Muhammad Adam ini adalah, Kak, gimana caranya untuk mengatasi anggota yang hilang-hilangan gitu, agar anggota tetap bisa stay di organisasi. Nah, itu mungkin Kang Arizal pertanyaannya, mangga kepada Kang Arizal untuk dijawab. Oke, oke. Terima kasih Kang Rohman ya, dan juga Kang Adam ya yang telah memberikan pertanyaan. Oke, ini pertanyaan menarik sih sebetulnya ya, dan emang selalu terjadi ya di setiap organisasi yang telah kita temui, terutama emang yang organisasinya masih kampus ya gitu kan ya. Biasanya ini memang aku pernah ya gitu, memang di apa ya, mengalami posisi yang memang apa anggotanya itu hilang, bukan hilang sih ya, mungkin lebih kayak dia tidak menjalankan tugas gitu. Akhirnya emang sering hilang-hilangan gitu. Ini terjadi di tahun waktu aku masih offline ya, kebetulan waktu tahun 2019 ya gitu. Jadi memang ini dia itu hilang mungkin karena memang kurangnya ini ya, kurangnya tujuan dia organisasi itu apa gitu. Kayaknya hanya kayak masih ikut-ikutan aja gitu ya. Mungkin kalau untuk mengatasi anggota yang hilang sebagai kita pemimpin itu sebetulnya gini, yang aku lakukan itu waktu itu adalah menanyakan secara personal dulu nih. Kita coba nih ajak ngobrol dulu. Sebetulnya lagi ada masalah apa sih sama anggota ini, sama partner kita ini gitu. Kadang-kadang memang dia memang mungkin hilang karena ada suatu alasan dan yang belum kita tahu gitu. Jadi alangkah pentingnya kita harus bisa mengajak personal dulu gitu ya, ngobrol gitu ya. Gitu. Kadang-kadang juga ngobrol juga kan gitu, bisa tahu gitu kayak masalah-masalah dia apa gitu, terus kenapa dia hilang gitu. Nah, itu coba kita kasih sebuah mungkin obrolan-obrolan lah gitu yang membuat dia termotivasi lagi. Nah, terus gimana Kang kalau misalnya udah ngobrol kayak gitu akhirnya tetap kayak gitu. Nah, ini juga terjadi mungkin di beberapa organisasi ya gitu. Nah, ini yang pernah aku dengar ada ya gitu, dan aku mungkin juga pernah ngalami di tahun waktu offline karena ini di himpunan gitu kasusnya. Ya ini kita harus tegas, kita harus coba bisa ngasih tahu bahwa ini emang udah tugas dia gitu, kasih tahu bahwa ini emang udah tugas dia. Kalau emang ada apa-apa gitu coba dikomunikasikan gitu, jadi jangan sampai apa ya, ketika dia udah dikasih tahu tapi nggak berubah gitu, coba ditegasin gitu biar dia sadar gitu kalau misalkan eh, ini tuh emang tanggung jawab dia gitu, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita selalu yang memang ngasih tahu yang memang baik-baik terus gitu. Kadang kita juga harus tegas gitu. Tegas memang untuk tujuan yang baik itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk orang yang gak enakan ini emang sulit sih emang. Saya juga salah satu orang yang gak enakan kebetulannya gitu. Jadi emang harus di ini ya, maksudnya harus di kita harus berusaha untuk profesional lah gitu istilahnya gitu ketika di sebuah organisasi. Nah, terus gimana nih Kang kalau misalkan pada akhirnya udah dikasih tahu apa udah dinasihatin, terus juga udah dikasih tahu gitu ketika dia udah buat kesalahan tapi tetap aja masih kayak gitu, ya udah kasih aja pertanyaan kayak gini ke apa ke anggota timmu, kamu mau lanjut atau enggak gitu, maksudnya jadi kamu nih mau serius atau enggak gitu. Kalau memang
ternyata emang dia bilang udah nggak serius, ya udah berarti itu emang harus kita lepas gitu. Karena nggak percuma juga ya kita mempertahankan sebuah anggota tim yang memang apa ya istilahnya tidak tidak efektif untuk kita gitu. Ketika kita udah ngasih effort, ya kita ngajak ngobrol, kita tegasin juga gitu, tapi akhirnya tetap nggak ngaruh. Itu kita cuma bisa ngasih dua pilihan, mau tetap lanjut atau enggak gitu. Kalau memang enggak, ya udah gitu, kita lepas aja gitu. Kita obrolkan dan juga kita bikin surat keputusan yang memang secara baik-baik gitu dia keluar dari organisasi tersebut. Jadi itu harus ada step by stepnya gitu untuk kita mengatasi anggota yang memang ghosting gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Arizal. Jadi tadi ya, ketika kita menghadapi anggota yang hilang-hilangan, kita harus mencoba ngobrol dulu secara personal untuk mengetahui nih ada masalah apa aja gitu. Terus kalau udah tahu ada masalah apa aja, biar kita bisa cari solusinya dulu gitu ya. Jadi kita pakai Ya, cara yang baik-baik dulu, hubungi secara personal, ketahui dan juga analisis akar permasalahannya, kembalikan kepada tujuan dari anggota ataupun siapapun yang mau yang hilang itu gitu ya. Lalu ya, setelah itu baru kita kalau memang sudah ditegur dan juga sudah melakukan cara-cara yang sifatnya dua arah, mungkin bisa lanjut ke tindakan yang tegas yang sifatnya profesional, yang mungkin sampai ke tahap SP atau bahkan ke melepas anggota dari organisasi tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Arizal. Mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan untuk 3 penanya saja. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi ini closing statement dari Kang Arizal. Boleh mungkin dari Kang Arizal untuk menyampaikan closing statement-nya. oke, terima kasih Kak Rohman atas kesempatannya ya. Oke, mungkin untuk closing statement ya gitu. Jadi closing statement-nya adalah sebetulnya ini ya, harus selesai dengan diri kita sendiri gitu. Nah, maksudnya selesai dengan diri kita sendirinya adalah kita udah siap untuk bisa mendampingi, melayani, dan juga kita bisa juga memberikan nilai-nilai positif bagi orang lain gitu. Karena ketika kita memimpin itu untuk orang lain, artinya kita udah harus beres, kita udah harus punya apa ya istilahnya punya kesiapan gitu untuk bisa membagikan apa yang baik dari kita untuk orang lain gitu. Karena dari situ akhirnya adalah anggota tim kita bisa saling memaksimalkan gitu, saling bertumbuh dan juga memaksimalkan usaha yang ada di suatu organisasi dan juga untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Mungkin seperti itu ya Kang Rohman. Semoga kepemimpinan ini jadi sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan gitu. Karena memang benar ya gitu. Setiap orang itu adalah pemimpin gitu. Kalau misalkan emang kita nggak punya sisi pemimpin, siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia? Mungkin itu aja kalau dari aku. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Rohman. Saya balikan. Oke, oke, siap. Terima kasih banyak Kang Arizal. Tadi ya, berbicara tentang memimpin itu tentang kita membagikan manfaat seluas-luasnya kepada anggota kita, kepada masyarakat. Jadi Ya, pastikan kita udah siap membagikan hal tersebut. Nah, baik selanjutnya Kang Arizal, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya menyampaikan materi. Tadi juga pada saat sesi diskusi tanya jawab, mohon maaf banyak sekali kekurangan tadi seperti laptopnya tiba-tiba nge-lag, jaringannya tiba-tiba hilang. Semoga kedepannya banyak perbaikan yang dilakukan agar bisa lebih enak ya Kang Arizal ya untuk kita. Oke, baik, Hasan hilang lagi jaringannya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Arizal atas kesediaannya tadi untuk menyampaikan materi, juga tadi telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat sesi diskusi, lalu juga barusan telah menyampaikan closing statement, menyampaikan bahwa pemimpin itu adalah tentang kita memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, sehingga dari individunya tersendiri harus sudah siap nih dalam memberikan dampak tersebut. Oke, Kang Arizal, mungkin sebagai kenang-kenangan dari kami sebelum ditutup ada pemberian kenang-kenangan sertifikatnya untuk mengisi materi dan berbagi inspirasi. Oke, cek dan berbagi inspirasi di malam hari ini. Mohon diterima ya Kang Arizal ya oke. untuk sertifikat. Sebentar saya share screen terlebih dulu. Oke, baik. Mungkin
Mungkin untuk sertifikatnya nanti saya akan kirimkan by personal aja kepada Kang Arizal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kang Arizal atas kesediaannya untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa diimplementasikan oleh kita semua yang mendengarkan, dan tentunya semoga juga bisa menjadi manfaat, pahala, dan juga berkah kepada Kang Arizal yang tadi telah berbagi pengalaman yang luar biasa banyak. Dan akhirnya kita berada di penghujung acara. Marilah kita tutup kegiatan webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh peserta, kepada Kang Arizal, dan juga kepada seluruh yang hadir hari ini. Mohon maaf tentunya dari kami sebagai penyelenggara Startnow.idn banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Tentunya hal ini akan menjadi bekal perbaikan di webinar-webinar selanjutnya. Salam sehat, semoga teman-teman semuanya, Kang Arizal bisa sehat selalu, dan juga bisa diberikan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Rohman Hikmat sebagai moderator, pamit undur diri. Namun sebelum itu saya sampaikan kepada teman-teman untuk mengisi form presensi kehadiran, yang mana di sana terdapat evaluasi pada kegiatan webinar hari ini pula, yang bisa teman-teman akses esok hari pada pukul 8 pagi di kolom komentar. Dan untuk pemberian sertifikat akan diinformasikan lebih lanjut di grup. Silahkan untuk teman-teman menyimak informasi yang disampaikan. Baik, suara saya masuk? Oke ya, masuk ya. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Rizal. Sampai jumpa teman-teman semuanya.